warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 4 MIN Ubanet Kudus. Kita telah memasuki bab yang ketiga ya, yaitu hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Yasrib. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib, kita perlu mengetahui keadaan kota Yasrib dan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib dan untuk mengetahui bagaimana keadaan dari kota Yasrib. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan kota Yasrib. Kota Yasrib itu sekarang kita kenal dengan nama kota Madinah. Jadi kota Yasrib adalah sebutan kota Madinah sebelum Nabi hijrah atau sebelum adanya agama Islam. Jadi ini kota Mekah dan ini kota Madinah. Jarak kota Mekah dan kota Madinah ini sekitar 300 km. Jadi kota Madinah ini sebelah utara kota Mekah ya. Kemudian kota Yasrib ini dikelilingi gunung berapi yang subur dan daerahnya merupakan daerah persawahan dan perkebunan, sehingga menjadi pusat pertanian dan jalur perdagangan yang ramai. Hasil terbesarnya adalah kurma dan anggur. Masyarakat kota Yasrib juga beternak seperti unta, sapi, kambing, dan kuda ya. Kemudian mata uang mereka adalah dirham dan dinar, tetapi kadang-kadang mereka juga melakukan jual beli dengan cara menukar barang atau barter. Dilihat dari penduduk Yasrib, terdiri dari dua bangsa yang besar. Yang pertama bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Sedangkan bangsa Arab ini terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Suku-suku dan kelompok di sana ini saling berperang satu sama lain ya sebelum adanya agama Islam. Karena memang suku Yahudi ini lebih mendominasi dibandingkan bangsa Arab sendiri. Bahkan bangsa Arab ini diadu domba ya oleh suku Yahudi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur, sangat sulit untuk menjalin persatuan di bawah satu pemerintah yang mengatur semua kabilah. Penyebab utama perselisihan salah satunya ya karena masalah ekonomi ya. Terkadang mereka juga sering memperebutkan daerah yang subur, kemudian memperebutkan daerah kekuasaan. Namun dua suku tersebut, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, kadang dapat bersatu melawan Yahudi ya, meskipun kerukunan belum begitu terjalin hingga kedatangan Nabi Muhammad ke Yasrib. Itu tadi keadaan dari kota Yasrib. Kemudian sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Yang pertama, karena tekanan dari kaum kafir Quraisy ini semakin keras. Tekanan dan siksaan kafir Quraisy ini semakin keras, bukan hanya kepada kaum muslimin yang lemah, tetapi kepada para sahabat dan keluarga Rasul. Karena apa? Karena paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi ini telah wafat, sehingga penghinaan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin parah. Kemudian penduduk Yasrib ini menerima dakwah Nabi Muhammad. Ini terbukti ya pada tahun 10 kenabian, 6 orang dari Bani Khazraj menyatakan keimanan di hadapan Nabi Muhammad ya dan bersiap melakukan dakwah di kota Yasrib. Kapan mereka mendapatkan dakwah Nabi? Ketika mereka ini pergi ke Mekah, mereka mendengar dakwah Nabi dan mereka
mengimani, kemudian mereka masuk Islam. Tidak seperti penduduk Mekah yang sulit untuk menerima dakwah Nabi, tetapi penduduk Yasrib ini lebih bisa menerima dakwah Nabi. Selanjutnya adalah jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Pada tahun ke-12 kenabian ini terjadi yang namanya Bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah itu sebuah perjanjian yang terjadi di desa Aqobah. Jadi penduduk Yasrib 12 orang ini datang kepada Nabi Muhammad. Mereka melakukan pertemuan di desa Aqobah ya. Desa Aqobah itu terletak di pinggir kota Mekah. Nah, 12 orang penduduk Yasrib ini ada yang sudah masuk Islam dan yang lainnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Ketika bertemu Nabi Muhammad, mereka melakukan baiat. Baiat ini janji ya, sebagai tanda setia kepada Nabi Muhammad. Mereka berjanji akan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Muhammad. Bai'atul Aqobah 1 ini juga terkenal dengan Bai'atul Ula. Isi Bai'atul Aqobah 1 diantaranya tidak menyekutukan Allah, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak memfitnah, tidak melakukan hal-hal tercela, dan akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya yaitu adanya Bai'atul Aqobah 2 yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Kali ini diikuti lebih banyak penduduk Yasrib. Mereka datang di desa Aqobah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka juga melakukan baiat atau sumpah setia ya kepada Nabi Muhammad. Bai'atul Aqobah 2 ini disebut juga Bai'at Aqobah Kubro atau besar ya, karena memang diikuti banyak orang. Di antaranya isi perjanjian Bai'at Aqobah Kubro ini adalah berjanji untuk taat dan setia kepada Nabi Muhammad baik dalam keadaan senggang maupun sibuk ya. Berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut dicela. Kemudian berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah serta membela diri sendiri dan keluarganya. Jadi dari sumpah mereka tersebut jelas ya bahwa mereka menerima Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, dan mereka menjamin keamanan Nabi Muhammad, dan mereka akan setia kepada Allah dan Rasul-Nya ya, serta akan membela Rasulullah sebagaimana mereka membela diri sendiri dan keluarganya. Yang selanjutnya adalah adanya rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Jadi para pemuka Quraisy ini bermusyawarah di Darun Nadwah, dan mereka ini menerima usul dari Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad dengan cara mengirim 11 algojo untuk menyerang Nabi Muhammad. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad ini akan Bu Hani sampaikan nanti ketika materi selanjutnya, yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib ya. Yang selanjutnya adalah adanya perintah Allah agar Nabi Muhammad berhijrah melalui wahyu surat Al-Anfal ayat 30. Jadi Nabi Muhammad itu jika melakukan sesuatu semuanya atas perintah Allah melalui wahyu yang dikirimkan oleh malaikat Jibril. Ketika keadaan sudah bertambah genting karena adanya rencana pembunuhan Nabi Muhammad tersebut, kemudian turun wahyu surat Al-Anfal ayat 30. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu, hai Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dari wahyu tersebut Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan diri ya, dan melawan. Akhirnya Nabi Muhammad ini hijrah ke Yasrib setelah kaum muslimin hijrah ke Yasrib terlebih dahulu. Ini tadi ya
keadaan kota Yasrib dan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Yasrib. Semoga apa yang Bu Hani sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.